Kemudian mengingatkan ya, kita di hari-hari ini diantaranya jangan tinggal sholat berjamaah. Jangan tinggal sholat berjamaah. Sesulit apapun, sesibuk apapun, jangan tinggal sholat berjamaah. Kita sudah singgung kemarin di Miftahul tentang keutamaan sholat berjamaah dan tentang dalil sholat berjamaah. Maka jangan ditinggal. Rasulullah menyampaikan, laqad hamamtu, sesungguhnya saya sungguh ingin menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian saya perintahkan salah satunya untuk mendirikan sholat dengan mengumandangkan adzan. Kemudian saya tunjuk salah satu orang untuk mengimami menggantikan saya. Kemudian saya pergi ke rumah laki-laki yang tidak pergi ke masjid untuk saya bakar rumahnya. Berarti penting banget nih sholat berjamaah. Rasulullah nggak pernah bakar rumah gara-gara itu, tapi menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Maka di 10 hari ini jangan lewat sholat berjamaah. Biasanya tantangannya hari ini banyak. Ibadah besar itu tantangannya banyak, jangan dikira enggak gitu. Nanti akan ada aja gangguan gitu. Maka ingat-ingatlah ketika ada gangguan, ingat-ingatlah faidah yang bisa kita ambil. Jadinya kita punya semangat yang besar. Kemudian gizi ini, saya katakan gizi untuk hari ini persoalan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi kita, adalah pengertian ini penting. Ini penting. Kata Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, man adroka rok'atan minas sholat faqad adroka sholat. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka ia mendapatkan sholat berjamaah. Ini untuk semangat jenengan, nek carry gitu, nek carry. Man adroka rok'atan minas sholat, barang siapa yang menemukan satu rakaat dari sholat, yaitu menemukan rukuk di dalam sholatnya, maka dia mendapatkan sholat itu. Ini penting di waktu sekarang ini penting. Kenapa? Sekali lagi mungkin kita sibuk mungkin. Kadang-kadang setan begini. Kita di rumah nunggu iqomah. Wis iqomah teman. Allah persiapan beri Allah kata wis carry. Iya enggak tuh? Sering loh kayak gitu tuh. Saya pun kadang-kadang merasakan nek lagi males banget kadang-kadang karena pekerjaan akhirnya nunggu iqomah di belakang rumah kadang-kadang. Nek wis iqomah dilalai yang buri kok yo mohon maaf tongkrong kok malah jadi wetenge loro. Ini masalah ini. Nanti selesai Allah paling wis rampung iki salat berjamaah. Ini masalah. Ini masalah. Makanya di sini katakan man adroka rakaatan minas salat, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat maka faqad adroka salat. Maka dia mendapatkan salat berjamaah itu. Untuk menjaga semangat kita. Apa dalil bahwa kita mendapatkan ruku, kita mendapatkan salat? Di antaranya adalah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jenengan tahu nih Abu Bakrah, kita sudah pernah bacakan di sini, yaitu dia datang ke masjid dalam kondisi tergesa-gesa. Kemudian dia masuk ternyata sudah sedang sholat. Maka kemudian dia rukuk dalam kondisi masih di belakang shaf. Kemudian dia masuk shaf dengan kondisi rukuk. Kemudian setelah selesai ditanya oleh siapa tadi yang di antara kalian yang rukuk sebelum masuk shaf. Ini kan tahu nih, Rasulullah itu kalau jadi imam meskipun ke depan lihat ke belakang sempurna nih. Khusus Rasulullah itu kalau ngimami dia diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat seluruh jamaahnya. Walaupun mohon maaf peninggalannya di depan, tapi Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat seluruhnya. Khusus Rasulullah, tapi yang kiai ngaku kayak ngono ya jelas keliru. Itu khusus Rasulullah itu. Sekarang lagi banyak sekali orang-orang stres jadi ustadz. Mama siapa namanya? Mama Gufron. Dengar nggak itu? Yang pakai bahasa Suryani katanya orang karu-karuan gitu. Itu hanya khusus Rasulullah saja. Maka Rasulullah bertanya, siapa tadi di antara kalian yang sebelum masuk shaf rukuk duluan dengan berjalan menuju shaf dengan kondisi cepat? Yang diingkari Rasulullah itu gedebekannya itu loh. Itu. Tetapi rukuk sebelum sholat nggak diingkari. Ketika dijawab saya ya Rasulullah gitu, ngaku orang ngaku ketahuan. Maka dikatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu wahai Abu Bakrah, tapi jangan diulangi ya. Berarti sah nggak sholatnya? Sah, karena nggak disuruh ulang sholat. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi ya. Maksudnya jangan diulangi apa ya? Jangan diulangi gedebekan itu loh, bukan rukuknya, gedebekannya itu loh. Berbegi, tergesa-gesa menuju sholat itu jangan diulangi. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang mendapatkan rukuk di dalam sholat itu berarti mendapatkan satu rakaat. Ini penting. Kenapa? Karena ada sebagian firqah di Indonesia
yang kalau nggak dapat Al-Fatihah, nggak dapat, ini bisa nggak sah sholatnya. Kenapa? Kalau dia nambah 1 rakaat berarti sholat subuh jadi 3. Sholat isya jadi 5, ora sah sholatnya. Ini penting ini. Sekali lagi, mengapa dikatakan 1 rakaat? Kan dari kata ruku, rakaatan. Nah, diantara dalil tentang sholat berjamaah juga terkait dengan ruku. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Quran surah Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Tegakkan sholat, tunaikan zakat, sholatlah warka'u ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang ruku. Bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini penting untuk dipahami supaya jangan sampai keliru. Kemudian kemarin waktu kita datang ke tempatnya Pak Eko sama Pak Hartono aja yang ikut tadi, itu kita melaksanakan satu sunnah yang di situ ada banyak manfaat. Nah, ini sunnah yang harus juga jenengan tiru. Kalau jenengan diundang atau datang ke rumah seseorang dalam rangka untuk, kalau sejarah hadisnya diundang makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diantara sunnahnya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat minimal di sana. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, sholaitu ana wa yatimun fi baitina khalfa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ummu Sulaim khalfana. Jadi dia sholat bersama dengan anak yatim wa yatimun fi baitina, di rumah kami, khalfa Nabi Shallallahu, di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ummu Sulaim khalfana, dan ibu saya Ummu Sulaim di belakang saya. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Ini sudah saya praktekkan di tempatnya Pak Eko kemarin. Jadi Rasulullah mendapatkan undangan dari namanya Mulaikah. Mulaikah itu neneknya Anas bin Malik, orang miskin. Ini sekaligus kalau Mas Denny sebagai pemimpin di wilayahnya diundang, yang undang paling miskin Mas Denny, umumnya paling rewot Mas Denny, jangan diundang makan. Mungkin enggak selera lah, mungkin jangan diundang juga enggak selera, jangan tetap datang. Ini Rasulullah contohnya begini, ini diundang oleh Mulaikah itu, Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah menyampaikan di mana tempat sholatnya, di mana tempat sholatnya. Maka kemudian Anas bin Malik nyari-nyari tiker yang sudah lama, itu sudah berdebu dan ngelinting. Kemudian disiram oleh Anas bin Malik supaya lurus lagi. Segitunya miskinnya. Tapi Rasulullah tetap datang. Padahal Rasulullah pemimpin negara loh, ini presiden loh Rasulullah itu, tetap datang. Nah, kemudian Rasulullah sholat. Nah, makanya dari riwayat ini, sholat itu anak wa yatimun fi baitina. Kami sholat bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Kemudian ada saya, ada anak yatim satu. Ada anak yatim satu. Kemudian satunya di belakangnya lagi ada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Nah, apa manfaatnya bisa kita ambil? Satu, ini penting ini. Yaitu ini menjadi dalil bolehnya sekali-kali sholat duha berjamaah. Waktunya waktu duha kebetulan. Ini menjadi dalil bolehnya sekali-kali sholat berjamaah duha, itu boleh. Di sini misalnya dengan sekali-kali Mas Denny melaksanakan sunnah sholat duha bersama, boleh, silahkan. Nanti bisa kita praktek sebenarnya ini. Bisa kita praktek. Jadi sholat duha berjamaah sekali waktu itu tidak masalah. Kemudian dibolehkan membuat soft dengan anak yang belum balik. Kenapa? Dalilnya Pak, sholat itu anak wayatimun. Saya sholat bersama anak yatim. Anak yatim mesti belum balik, anak yatim, karena definisi yatim adalah man mata abuhu walam yablugh. Anak yatim adalah yang bapaknya meninggal sementara dia belum balik. Maka dari hadis ini kita tahu berarti softnya di belakang Nabi Muhammad SAW itu ada Anas bin Malik yang sudah balik dan di sampingnya tidak balik. Berarti dikatakan soft walaupun jenengan hanya berdua dengan anak kecil, yang penting sudah tamyiz, ngerti yang dikai permen, kalau geniki ya juga permen itu. Maka sudah dikatakan jenengan berjamaah. Yang penting buat itu. Kalau jenengan pas kebetulan orang yang masjid neng rumah, yuk kalau anak yang cilik diajak sampingin, sudah bernilai pahala. Itu loh maksudnya. Kemudian bolehnya sholat sendirian bagi wanita di soft belakang. Kenapa ada kalimat begitu? Karena ada dalil lain nanti bahwa laki-laki itu nggak boleh secara asal sendirian di belakang. Ya. Ini penting dipahami.
Dari hadis ini kita tahu karena wa ummi ummu Sulaim khalfana, sedangkan Ummu Sulaim di belakang kami dewean. Berarti nek wong wedok dewean nang kono entuk. Sekarang pertanyaannya, memangnya kalau laki-laki nggak boleh? Iya, secara asal laki-laki nggak boleh. Nah ini juga gizi penting nih, karena dengan di awal-awal bulan ini harus berjamaah. Kalau jenengan datang soft sudah penuh semua, jenengan dewean, gimana nasibnya ini? Maka kita bahas ini, karena dalil qot'inya itu mengatakan suruh diulang sama Rasulullah sholatnya, dianggap perasah sholatnya. Bayangin, ya kan? Gimana itu? Padahal di depan udah penuh, terus kepiye solusinya? Maka kita nanti gabungkan, menjamak dalil namanya, dengan dalil hadis Abu Bakrah tadi, yang dia ruku sebelum masuk shaf. Itu menjadi dalil bahwa ini tetap sah, karena sebagian sholatnya Abu Bakrah tadi berarti kan tidak bareng, ya kan? Padahal sholat itu kan satu kesatuan yang tidak boleh dipotong-potong. Nek orang sah satu rakaat, sholatnya sah nggak ya 4 rakaat? Sholat 4 rakaat yang satu nggak sah semua tuh berarti. Kalau sepotongnya sah berarti semuanya juga sah. Abu Bakrah tadi sempat nggak sendirian di belakang? Sempat dong, dia masuk dalam kondisi belum masuk shaf. Kalau memang tidak sah, ini berarti kan harusnya diulang, tapi ternyata nggak suruh diulang. Nah, kita menggabungkan dua dalil itu, ini penting nih. Jadi hadis dari, sebentar saya bacakan yang Abu Bakrah dulu, saya lengkapin. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka'a qabla ayasila ila sofi fadzakara dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ini tadi yang hadis tadi. Ini hadis menunjukkan bahwa sempat dewean ternyata dianggap sah. Dianggap sah. Kemudian tetapi ada hadis dari sahabat Wabisah bin Ma'bad. Beliau cerita, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas sofi wahdah. Nah ini kata Wabisah bin Ma'bad, beliau cerita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki. Ingat, Rasulullah bisa melihat sekali lagi nggih. Yusolli khalfas sofi wahdah, berada di belakang sof dewean. Ini di sini. Kemudian fa amarahu ayu idas sholat. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk mengulang sholatnya. Berarti sholatnya dianggap nggak sah tadi, iya nggak? Lalu disuruh ngulang kok. Nah, ada dua hadis seolah-olah bertentangan tuh ini, sebagaimana ketika kita membahas Al-Fatihah dulu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah, kita tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi juga ada hadis lain atau ada ayat Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nek dibacakan ayat maka diam, jangan ngomong, jangan ikut-ikutan baca. Nah, terus macamnya kapan? Nek kayak gitu itu. Ini kan menggabungkan dua. Nah, ini juga sama. Satunya mengatakan kudu diulang. Nek dhewean ora sah. Gitu. Dari hadis Wabisah bin Ma'bad ini kita tahu bahwa sholat dhewean menjadi tidak sah. Dalam riwayat tadi dikatakan la sholata limun munfaridin khalfas safi. Tidak ada sholat, tidak dianggap sholat bagi orang yang sholat munfarid, sholat dewean di belakang shaf. Nah, makna la sholata di sini dianggap batal karena Rasulullah perintah untuk diulangi. Nah, dalam riwayat lain, ini riwayatnya Remah Tobroni, ada tambahan hadis dari Wabisah mengatakan, kenapa engkau tidak bergabung ke dalam shaf? Ora iso. Wong wis penuh. Kenapa engkau nggak tarik satu orang ke belakang untuk menemanimu? Tapi ini lemah hadisnya. Jangan dipraktekin. Nanti wongnya malah bingung. Aku juga lihat ngopo ya ki malahan. Gitu. Atau ada riwayatnya. Nah, mungkin jangan berpikir rasanya kok aneh temen yo. Oh sholat ini kok rasa. Ya kan? Kok bisa ya? Logikanya bagaimana? Memang ini penting ini. Saya ajak jenengan berpikir gitu. Kadang ada sholat berjamaah, kemudian melakukan kesalahan dengan status sholat dan jamaahnya batal. Orang sholat berjamaah melakukan kekeliruan. Contoh kekeliruan yang membuat sholatnya batal dan berjamaahnya batal.
mendahului imam, ya enggak? Mendahului imam itu yuk sholatnya batal, berjamaah yuk batal. Maka mungkin terjadi orang sholat berjamaah sempurna ikut, tapi batal. Bahwa itu tuh bisa terjadi maksudnya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu yang bisa terjadi gitu maksudnya itu. Nah, maka kita harus bijak di dalam melihat dalil. Contoh, sholat jamaah di depan imam, batal enggak? Sholatnya batal, jamaah batal atau itu? Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Waktu saya sholat id terakhir kemarin, kebetulan kemarin saya nggak dapat tugas imami id kemarin, jadi saya punya pengalaman baru. Saya sholat di Masjid Kampus UGM, sekalian ketemu teman-teman. Ini imam kan harus ada garis panjang ke sana, ya kan? Kalau nggak diingetin sama pengatur, bisa jadi ini ke sini loh, yang sebelah sini. Bisa dengar imam status lagi. Ini batal ini. Dan ini bisa terjadi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu antara tembok sama pengimaman itu bisa berapa jauh itu? Jauh sekali. Sekarang di Raudhah ke tembok itu masih ada 5 soft. 5 soft. Berarti yang ke sana dan yang di luar sana bisa jadi orang sholat di sini nih. Kalau sholat di sini ya nggak sah. Makanya di situ ada kalimat batas. Batas yang nggak lihat imam juga itu batas. Nah maksudnya bahwa bisa terjadi orang sholatnya bener, mengikuti rukun dan sunnahnya, tetapi goro-goro dengar imam jadi batal. Nah pada kasus tadi Rasul menyebutkan nek kowe sholat dhewe nang mburi soft batal lo sholatnya orang kanggo. Nah itu bisa terjadi. Nah di sini ada 3 pendapat. Ini saya mengajak jenengan benar-benar agak-agak sedikit pinter di dalam fikih. Karena ini sekali lagi gizi untuk awal bulan Dzulhijjah. Saya pengen jenengan itu benar-benar terpicu untuk banyak membaca, maksudnya itu. Hal-hal kayak gini itu ada gitu. Yang pertama, pendapat pertama sah walaupun sendirian. Dalilnya adalah dari Abu Bakrah tadi. Nyatanya Abu Bakrah sempat sendirian. Karena Abu Bakrah sudah mulai sholat sebelum masuk shaf. Berarti ada sepotong dari sholatnya, yaitu ketika dia mulai ruku sampai masuk ke shaf, dia sendirian. Nyatanya orang akan ngulang, berarti kan sah. 1. Yang kedua, pendapat yang kedua, sholatnya batal apapun keadaannya, walaupun sudah berusaha di depan udah penuh. Berarti nek sholat yang kalau dewean rasa, mendingan sholat nek onowi, ya kan? Kalau keadaannya seperti pendapat kedua, ini mendingan wis engko wae sholatnya. Nah, pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalis diberi rincian. Nah, ini pendapat yang saya juga setuju. Yaitu bagi mereka yang sengaja sendiri sementara di depan masih ada, maka batal. Sing ojo nang ngarepe si ono. Kok jenengan sing ojo nang mburi dhewean itu batal. Adapun bagi yang sudah berusaha mencari tapi benar-benar sudah penuh, maka sah. Karena tadi ada dalil dari Abu Bakrah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Hasan Al-Basri dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, ini ulama-ulama besar. Keputusan ini menjamak dari hadis Abu Bakrah dan hadis Wabisah. Nah seperti itu. Makanya nanti kalau jangan menemukan keadaan di depan masih ada satu memungkinkan, jangan sekali-kali dengan di belakang sendirian, nggak sah sholatnya. Ini dengan orang no, iya jangan praktek yang tadi ya, garis satu, nah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim.